Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus, dengan sorak-sorai karena Paskah kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Kita puji muliakan Tuhan Yesus Sang Raja yang hidup, sekarang dan sampai selamanya. Jemaat, kita menyanyikan Kidung Jemaat 188 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara, sekarang dan sampai selamanya. Kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon. Jemaat, kita pujikan Kidung Jemaat 194 bait pertama. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita memuji dengan Kidung Jemaat 202 bait yang pertama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai kepada pelayanan firman. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Raja yang agung di dalam Yesus Kristus, terimalah segala pujian dan pengakuan dosa kami. Sekarang ini bimbinglah kami untuk menerima firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus kami memohon. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian sabda Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap orang yang mendengar serta melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segenap jemaat GKJ Tuntang Barat, simpatisan dan juga pemirsa channel YouTube ini dimanapun engkau berada. Pada saat ini, Minggu 12 April 2020, kita melaksanakan ibadah Minggu Perayaan Paskah, berbeda dengan perayaan sebelumnya. Ibadah Paskah pada saat ini dilakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga masing-masing. Ada begitu banyak beban, kekalutan, kesedihan yang kita alami karena kita sebagai bangsa dan masyarakat ini sedang mengalami krisis di bidang kesehatan karena pandemi virus corona. Meskipun demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah krisis ini ada hikmat yang dari Allah yang tersembunyi. Yang pertama, kita sebagai keluarga menjadi dapat lebih dekat untuk melakukan ibadah bersama-sama di tengah keluarga kita. Yang kedua, kita dapat bersama-sama untuk saling memperhatikan, untuk lebih saling mengasihi di tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Tema khotbah ini adalah memberitakan kebangkitan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita malaikat kepada perempuan-perempuan yang datang di makam Yesus. Yang pertama, berita malaikat ini juga tidak hanya ditujukan untuk Maria dan perempuan yang lain yang pada saat pagi itu datang ke makam Yesus, tetapi ditujukan kepada pemirsa semua. Dan kata-kata firman malaikat ini masih aktual di masa dulu, sekarang, dan yang akan datang. Yaitu yang pertama, jangan kamu takut. Di tengah wabah pandemi virus corona, ada ketakutan, ada kekhawatiran yang menyelimuti kehidupan masyarakat bangsa kita.
Tetapi firman Tuhan berkata, jangan kamu takut. Tetapi supaya kita melakukan tindakan-tindakan yang menjadi bagian kita, yaitu supaya kita menjaga hidup kita supaya bersih dan sehat. Apakah Bapak Ibu ketika sesudah aktivitas pada saat ini sudah cuci tangan? Apakah kita sudah melakukan pola hidup yang bersih dan sehat? Apakah kita sudah membersihkan diri kita ketika kita baru pulang dari bepergian? Ketika kita mau masuk ke rumah kita, apakah kita sudah cuci tangan dengan sabun? Apakah kita sudah membersihkan mandi sehari 2 kali? Itu lebih penting daripada kita takut. Dan apakah kita sudah mengurangi aktivitas kita? Dengan kita tidak pergi-pergi keluar rumah kalau itu tidak perlu. Misalnya kita pergi keluar rumah untuk keperluan suatu pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, ataupun untuk membeli bahan makanan, itu lebih perlu untuk dilakukan daripada kita takut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan sampai ketakutan menyelimuti dan menguasai kita, karena percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan Yesus akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Ia akan menutup bungkus engkau dengan darahnya yang kudus, sehingga engkau terpelihara selamat tubuh, roh, dan jiwamu dalam nama Yesus, dijauhkan dari sakit, penyakit, dan mara bahaya. Jangan takut. Yang kedua, malaikat berkata, ia, yaitu Kristus, telah bangkit. Ini adalah peristiwa kemenangan iman, peristiwa kebangkitan Kristus. Ini menyatakan bahwa Yesus Kristus mengalahkan kematian. Itu artinya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus beroleh hidup yang kekal. Itu artinya ketika Tuhan Yesus Kristus bangkit, kuasa dosa sudah dikalahkan. Sehingga jangan lagi kita hidup dikuasai oleh dosa, tetapi hidup kita dikuasai oleh anugerah Kristus. Dan ketika Tuhan Yesus Kristus telah bangkit, itu artinya kuasa kegelapan sudah dikalahkan. Jangan lagi kita hidup terikat oleh pekerjaan-pekerjaan iblis. Tetapi hendaklah di dalam nama Yesus Kristus kita memerangi, mematahkan segala pekerjaan-pekerjaan iblis. Kristus telah bangkit, artinya kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, supaya hidup mengalami suatu perubahan, pembaruan di dalam akal, budi, pikiran, dan hidup untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Firman yang ketiga yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, yaitu katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Kristus telah bangkit, yaitu katakanlah kepada orang lain bahwa Kristus telah bangkit. Jadi Bapak, Ibu, dan saya diperintahkan oleh malaikat Tuhan, diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Tuhan, supaya kita memberitakan kabar baik, supaya kita membawa berita-berita keselamatan, membawa berita kedamaian, membawa berita keselamatan, kehidupan untuk saudara-saudara sesama kita, untuk keluarga kita. Sehingga himbauan daripada surat penggembalaan Sinode GKJ, supaya kita memberitakan kehidupan dengan kita menyelamatkan diri kita sendiri dan menyelamatkan sesama kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saya diminta kerjasamanya untuk menjaga diri kita masing-masing, supaya jangan sampai terpapar virus corona. Mari Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, katakan apa yang baik. Beritakan berita yang benar, jangan berita-berita yang bohong. Katakan
kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, maka Ia memberikan kepadamu yang pertama, kesembuhan atas sakit penyakitmu. Yang kedua, pembebasan atas segala masalahmu. Mungkin kita mengalami suatu masalah apapun, suatu masalah di rumah tangga, masalah di pekerjaan, masalah di keuangan. Ketika Kristus sudah bangkit, Ia akan memberkati engkau untuk engkau lepas daripada masalahmu, sehingga Ia akan memberkati, memulihkan engkau. Sehingga Kristus mau hanya satu, percaya saja. Terima kebangkitan Kristus itu. Terima Tuhan Yesus di dalam hati kita. Saya mengajak kita semua untuk membaharui penerimaan kita kepada Tuhan Yesus. Mari bersama-sama ikuti saya. Tuhan Yesus, saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya menerima Engkau, Kristus, yang sudah bangkit dari kematian, untuk masuk dalam hati saya. Berkuasalah atas keluarga rumah tangga kami. Berkuasalah atas gereja kami. Berkuasalah atas bangsa kami Indonesia, agar dijauhkan dari segala malapetaka dan yang jahat. Agar kemenangan demi kemenangan, pemulihan Tuhan kerjakan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Allah Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi, mohon berkat untuk seluruh jemaat Gereja Kristen Jawa Tuntang Barat yang ada di Induk dan Pepandan, serta gereja-gereja di lingkup Klasis Sinode dan gereja-gereja di seluruh Indonesia, agar Tuhan menjauhkan kami semua dari pandemi virus corona, memberikan keselamatan kesehatan, berkat kemakmuran yang datangnya dari Tuhan Allah, dan hati hamba untuk kami melayani Engkau. Mohon berkat untuk seluruh masyarakat Indonesia, dari suku, golongan apapun, agar semuanya diberikan keselamatan, berkat damai sejahtera, serta dijauhkan dari pandemi virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Mohon berkat untuk Presiden kami, untuk Bapak Presiden Joko Widodo, agar Tuhan senantiasa melindungi, memberikan kesehatan, memberikan damai sejahtera, supaya Bapak Presiden kami tetap dalam perlindungan dari Tuhan, dijauhkan dari segala virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan kelancaran, kesehatan, kekompakan, soliditas, solidaritas di dalam kabinet yang dipimpin, di dalam kepemimpinan pemerintahannya senantiasa Tuhan memberkati serta menjadikan berhasil. Demikian Tuhan, kami sampaikan kepadamu dengan hati yang tulus, kepadamu mohon agar Tuhan melindungi kami bangsa Indonesia, agar pandemi virus corona ini segera berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana telah diberitakan di dalam warta gereja, bahwa pada saat ini Minggu 12 April 2020, kita mengadakan perjamuan Kudus Paskah di rumah masing-masing. Beberapa hal yang perlu kita siapkan. Jemaat Tuhan di rumah masing-masing dapat menyiapkan roti dan juga anggur. Jikalau Bapak Ibu kesulitan untuk mendapatkan roti dan anggur, Bapak Ibu dapat menggantikan roti dengan kue kering.
dan dapat menggantikan anggur dengan air teh. Segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan Bapak Ibu memilih siapa yang akan melayani, memimpin untuk melakukan sakramen ini di rumah masing-masing. Pada prinsipnya, pelayanan sakramen Bujono Suci atau perjamuan kudus ini adalah dipimpin oleh majelis gereja dan dilayani oleh pendeta. Dan Bapak Ibu di rumah masing-masing adalah meneruskan apa yang telah kami sampaikan melalui channel video ini. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu untuk meneliti, menguji diri kita masing-masing dengan kita berkata di dalam hati kita, apakah kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa dan kita membutuhkan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus saja yang berkuasa dapat melepaskan kita dari dosa. Apakah kita mau untuk bertobat, hidup di dalam kehidupan yang baru, menyesali dosa-dosa kita, serta hidup di dalam ucapan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sakramen perjamuan dilayankan bukan kepada orang yang tanpa dosa, tetapi kepada orang yang menyadari dosa-dosanya dan berkenan untuk datang kepada Kristus Yesus. Mari kita berdoa sebelum menerima pelayanan sakramen perjamuan ini. Ya Tuhan Allah kami, tolonglah melalui sakramen perjamuan ini keselamatan kami senantiasa terpelihara sampai kepada kehidupan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Majelis gereja akan melayankan sakramen perjamuan pada saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang pengorbanan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk menebus dosa kita. Terimalah dan makanlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, air yang ada di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus dosa kita. Terimalah dan minumlah darah Tuhan Yesus Kristus.
Mari bersama-sama kita berdoa, mengucap syukur karena kita telah diberikan kekuatan untuk mengikuti sakramen ini. Syukur padamu ya Allah, Engkau berkenan untuk menganugerahkan kepada kami waktu kesempatan untuk menerima roti dan anggur, untuk menerima sakramen perjamuan bersama-sama dengan keluarga kami. Kiranya keselamatan dari Tuhan senantiasa tercurah atas keluarga kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan, dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan kidung jemaat 157 bait yang pertama dan kedua. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, pada hari ini kami mengucap syukur dengan mempersembahkan apa yang sudah kami persiapkan demi kemuliaan Tuhan. Di dalam kondisi sedang ada wabah corona pada saat ini, Engkau tetap memelihara kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas semua berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kita masuk di dalam pengutusan dan berkat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Undurlah dari tempat ibadah ini. Pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya yang demikian. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara seluruhnya oleh kuasa kebangkitan Kristus. Roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat, kita akan akhiri ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 346.